الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أدوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah majlis Darul Mustafa yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kita sekalian, daripada memasuki salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah, bulan Muharram. Di dalam bulan Muharram ini Allah lebih mengagungkan lagi, bertambah keagungannya Allah di hari 10 Muharram atau Ashura. Ashura Allah agungkan, Allah muliakan, yang Allah angkat derajatnya dari sejak zamannya Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana Nabi Adam alaihi salam dipertemukan oleh Allah setelah dipisahkan dengan istrinya Siti Hawa selama 40 tahun lamanya, dan dipertemukan oleh Allah di Jabal Rahmah di Makkah Al-Mukarramah. Itu Allah jadikan di 10 Muharram. Allah membahagiakan, menyelamatkan, memberikan kesenangan, keselamatan semua para nabi dan para rasul, para orang-orang saleh, para aulianya. Allah jadikan mereka diberikan kesembuhan, kebahagiaan, keselamatan dari segala musuh yang memusuhi agamanya Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dijadikan di 10 Muharram. Kita sekalian di 10 Muharram berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doanya para orang-orang saleh pendahulu kita, para salafun salihin, para wali-wali. Mereka berdoa, Allahumma ya mufarrij bihaqqi yaumi Ashura. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, demi kemuliaannya Engkau yang Engkau agungkan 10 Muharram Ashura, maka berikanlah kami kebahagiaan, keselamatan. Kabulkan hajat-hajat kami demi kemuliaannya 10 Muharram Ashura. Kebahagiaan, kemuliaan yang Engkau berikan dulu para nabi dan rasul, para aulia, orang-orang saleh, semua Allah jadikan di 10 Muharram. Yaumi Ashura. Allahumma ya mufarrid, Allahumma ya man kashafa aina Ya'qub fi yaumi Ashura. Ya Allah, wahai Tuhan kami yang telah membuka matanya Nabi Ya'qub di 10 Muharram, maka bukalah, sembuhkanlah segala penyakit yang kami alami, yang dari dulu sampai sekarang Engkau sembuhkan di 10 Muharram. Yaumi Ashura, yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis, Yaumi min ayyam ja'a ila al-yahudiyyin. Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendatangi orang-orang Yahudi dan mereka sedang berpuasa di 10 Muharram Ashura. Nabi bertanya, lima hadha as-saum? Kenapa kalian berpuasa di 10 Muharram, wahai pengikut Nabi Musa? Mereka menjawab, hadzal yaum alladzi najja nabiyuna Musa min Fir'aun. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabi kami Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan di hari ini
Allah Subhanahu wa taala menyeimbangkan perahunya Nabi Nuh alaihi salam di 10 Muharram. Maka kami syukran lillah, berterima kasih, bersyukur kepada Allah, di hari 10 Muharram kami berpuasa karena mengharap kemuliaan daripada derajat kedudukan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi kami. Nabi menjawab, nahnu ahaqqu bi Musa wa Nuh. Nabi kita Nabi Muhammad menjawab, wahai orang-orang Yahudi, saya dan sahabatku dan umatku lebih berhak berterima kasih, mensyukuri keselamatannya Musa dan Nuh daripada kalian orang-orang Yahudi. Fasama sallallahu alaihi wasallam fi yaumi Asyura wa amara ashabahu. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau sallallahu alaihi wasallam akhirnya berpuasa setiap 10 Muharram Nabi kita yang mulia karena mensyukuri keagungannya daripada keselamatannya semua saudara-saudara sesama Nabi dan sesama Rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari api Namrud, dari panasnya api yang sangat besar. Itu terjadi di 10 Muharram, Yaumi Asyura. Semua terjadi keselamatannya. Allah selamatkan, Allah berikan kebahagiaan para nabi dan para rasul, para aulia. Itu Allah jadikan di Yaumi Asyura, 10 Muharram. Kita berpuasa di 10 Muharram itu mengharap dari Allah keselamatan yang besar, keselamatan dunia untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita berpuasa di hari ini, harapan yang utama kita adalah kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Adapun pahalanya yang dikatakan oleh Rasulullah, yukaffiru as-sanatil madiyah, itu nomor 2, nomor 3, nomor yang setelahnya. Pahala yang dikatakan oleh Rasulullah setelah su'ila, ditanya oleh sahabat keutamaannya. Di antara salah satu kemuliaannya berpuasa 10 Muharram, penebus dosa, penghapus dosa 1 tahun yang lalu. Itu cuma promosi yang sedikit saja. Yang lebih besar daripada pahala ganjaran balasan dari Allah adalah keselamatan, kebahagiaan yang abadi di dunia dan di akhirat. Adapun penebus dosa 1 tahun yang lalu itu hanya sedikit daripada pahala balasan puasa di hari ini. Adapun pahala yang terbesar adalah ridwanullahil akbar, ridhonya Allah dan Rasulnya yang terbesar. Kenapa kita berpuasa hari ini? Dan kenapa Rasulullah memerintahkan kita berpuasa kemarin dan hari ini 9 dan 10? Karena Nabi SAW ingin membedakan umatnya dengan umatnya orang-orang Yahudi atau Nabi Musa. Orang Yahudi dan orang Nasrani, pengikut Nabi Isa alaihissalam, mereka hanya berpuasa 10 Muharram saja. Sedangkan kita, umatnya kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan kita umatnya berpuasa 9 dan 10. Kita berpuasa 9 Muharram ingin menyenangkan hatinya, mematuhi perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membahagiakan hati Nabi Muhammad, Nabi kita yang mulia. Itu berarti mendapatkan ridho atau cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau memerintahkan sumu yaumit tasi' minal Muharram. Wahai umatku, wahai sahabatku, berpuasalah kalian di 9 Muharram dan 10 Muharram, karena orang-orang Yahudi berpuasa hanya di 10 Muharram. Itu perintah dari Nabi kita Muhammad, berarti mengharap dari kita melakukan untuk berpuasa 9 Muharram. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang dianjurkan oleh Nabi di 10 Muharram, Yaumi Asyura,
Dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man masaha sya'ra ra'si yatimin falahu ajru fi kulli sya'ratin darajatan fil jannah." Siapa yang mengusap kepala rambut dari anak yatim, maka setiap satu helai Allah angkat derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu tingkatan di surga antara langit dan bumi. Satu tingkatan yang kita akan peroleh di dalam surga, tingkatan atau lantai yang selanjutnya, lantai yang lebih tinggi dalam surga, itu jaraknya antara langit dan bumi. Satu helai yang menyentuh telapak tangan orang yang menyantuni anak yatim atau yatim di hari Yaumi Asyura saja, di 10 Muharram saja, itu mendapat derajat yang tertinggi setiap satu helainya. Para ulama menjelaskan ini hadis Nabi SAW. Jika seseorang mengharap setiap satu helai menyentuh telapak tangannya surga di dalam surganya Allah, maka dia mendapat surga yang tertinggi. Tetapi bila seseorang menyentuh setelah menyantuni anak yatim setiap satu helai mengharap ridhonya Allah, maka dia mendapat ridhonya Allah yang terbesar. Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan kita, kata Rasulullah, sesuai niat. Kita niat mengharap ridhonya Allah, mendapat ridhonya Allah yang terbesar. Bila kita mengharap surganya Allah setiap satu helai, maka Allah berikan surga setiap satu helai satu tingkatan lebih tinggi lagi. Setiap satu helai satu tingkatan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala menyentuh telapak tangan daripada rambut anak yatim di hari Yaumi Asyura atau 10 Muharram yang Allah agungkan, yang Allah muliakan. Dikatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza masahta sya'ra yatimin faqul khatama yutmika wa asallah khallafaka min abik." Doa menyentuh atau mengusap kepala rambut yatim yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan keyatimanmu dan semoga Allah menggantikan ayahmu yang lebih baik yang akan peduli dengan kamu. Itu arti daripada doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengusap kepala anak yatim yang dimuliakan oleh Allah. Kita sama-sama di 10 Muharram masih dirahmati oleh Allah. Kita dianjurkan bersedekah, wa tasaddaq fa inna likulli sadaqatin fi yaumi Asyura falahu ajru ibadatu sanah. Dalam hadis dikatakan orang yang bersedekah di hari 10 Muharram, maka sedekahnya seperti dia bersedekah selama 1 tahun lamanya. Wa man wassa'a 'iyalahu fi yaumi Asyura wassa'allahu rizqahu ila sanatil atiyah. Siapa yang meluaskan, siapa yang memberikan nafkah kepada anak istrinya di hari 10 Muharram, yang belum punya istri tidak usah dengar. Siapa yang memberikan belanja, uang belanja ya atau nafkah yang zahir di 10 Muharram, itu lebih banyak yang biasanya hari biasa cuma 100.000 setiap hari, di hari 10 Muharram dia lebihkan, dia perbanyak, maka dia diberikan rezeki oleh Allah, diluaskan rezekinya, dilimpahkan rezekinya sampai 1 tahun yang akan datang. Itu hadis jaminan dari Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu hanya di 10 Muharram saja, cuma sekali setahun diperbanyak, diberikan, dibahagiakan anak istri, maka Allah meluaskan, melimpahkan rezeki ini seorang suami sampai 1 tahun yang akan datang. 1 tahun, bukan 1 hari balasannya. 1 tahun berapa hari? 360 hari. 1 hari kita
menyantuni, membahagiakan anak istri kita, maka Allah membahagiakan kita, memudahkan rezeki kita, usaha kita, ya, selama setahun lamanya. Itu berkatnya Yaumi Ashura, kemuliaannya hari 10 Muharram. 10 Muharram Nabi Isa alaihi salam diselamatkan oleh Allah, diangkat jasadnya dan ruhnya ke langit ketika orang-orang kafir ingin menyalib beliau, membunuh beliau. Itu terjadi, Allah jadikan, Allah selamatkan di 10 Muharram. Kita mau diselamatkan oleh Allah dari segala penyakit, dari segala musibah. Minta dan berdoa dan berbuat baik di 10 Muharram, maka Allah akan selamatkan kita di 10 Muharram. Di hari ini, demi kemuliaannya hari ini, kata para orang-orang saleh, para wali, mereka berdoa setiap 10 Muharram, Allahumma ya mufarrij al-anbiya wal mursalin was salihina fi hadha yaumi Ashura farrij alaina kurubana. Ya Allah, wahai Zat Allah, wahai Tuhan kami yang telah memberikan keselamatan, kebahagiaan, kesehatan, kesembuhan, hajat-hajat mereka diberikan. Semua orang-orang soleh, mereka semua meminta di 10 Muharram. Mereka punya hajat, punya penyakit, punya sakit, dan mempunyai hajat-hajat. Mereka semua mengkhususkan fokus, konsentrasi, meminta di 10 Muharram. Karena Allah memiliki sifat pemurah dan Allah lebih memberi, lebih sangat pemberi di 10 Muharram. Makanya orang-orang saleh pendahulu kita di 10 Muharram, doanya yang berbunyi, wahai Zat, wahai Tuhan kami yang telah memberikan kebahagiaan, keselamatan, hajat-hajatnya orang-orang saleh di hari 10 Muharram ini, maka berikanlah kami juga ya Allah. Karena Engkau masih ada, masih hidup tidak ada batasnya, masih Maha Pemberi. Maka demi kemuliaannya 10 Muharram, wahai Tuhan Zat yang Maha Pemberi, berikanlah kami hajat-hajat kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, ya, luaskanlah rezeki kami yang halal, berikanlah segala kemudahan dan jauhkanlah segala kesulitan. Demi kemuliaannya yang Engkau agungkan 10 Muharram, hari Ashura ini ya Allah. Allahumma farrij alaina kurubana. Ya Allah, jauhkanlah kami segala kesulitan, segala kesusahan, segala kesempitan rezeki ya Allah. Maka luaskanlah rezeki kami, mudahkanlah rezeki kami yang halal. Demi kemuliaannya hari Yaumi Ashura 10 Muharram yang Engkau agungkan ya Allah, yang Maha Agung, yang telah mengagungkan hari ini 10 Muharram, maka agungkanlah, muliakanlah, berikanlah hajat-hajat kami ya Allah, sebagaimana Engkau pernah memberikan orang-orang saleh, para nabi dan para rasul sebelum kami ya Allah. Allahumma ya mufarrij farrij alaina bihaqqi yaumi Ashura kama farrajta Nabi Allah nabiyyika Isa min al-zalimin ya akramal akramin. Allahumma farrij alaina ya Allah kama farrajta min maradi Ya'qub alaihi salam ya akramal akramin, akrimna wa la tahrimna. Allahumma ya arhamar rahimin irhamna wa la tahrimna khaira ma 'indak min syarri ma 'indana fadlan wa ihsanan wa judan wa imtinanan.